Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang huruf ain dan ha, makhraj dan sifatnya. Video sebelumnya kita membahas huruf hamzah dan ha ya, yang dimana makhrajnya adalah di pangkal tenggorokan. Sedangkan huruf ain dan ha ini makhrajnya ya ada di situ, ada terlihat titik putih di situ. Nah, itulah makhrajnya. Huruf ain berada di tengah tenggorokan, tepatnya pada katup epiglotis. Ini dia bergerak hampir mendekati dinding tenggorokan bagian belakang. Sedangkan huruf ha dia lebih lebar, lebih jauh jaraknya dibanding huruf ain. Kalau huruf ain lebih dekat ke dinding, sedangkan huruf ha agak jauh ya, tapi tetap dia mendekat karena posisi ketika membuka katup ini berada di sini. Nah, itu adalah posisi ketika mengucapkan huruf ha. Maka hati-hati ketika mengucapkan huruf ha dengan ha, itu sering tertukar karena katupnya ini tidak bergerak dengan semestinya. Kalau huruf ha tertukar ke ha, berarti katupnya ini tuh kurang ke sini, kurang menutup, kurang bergerak ke sini ya, masih agak di sini atau bahkan tidak bergerak ke sini. Kemudian kalau ha berubah menjadi ha, maka itu karena katupnya tergerak ke sini. Mungkin karena terpengaruh harokat, karena ingin biasanya itu hi ya. Hi, bismillahi, itu biasanya yang sering ya, bismillahi, seperti itu kadang ya. Nah, itu karena makhrajnya berada di sini dan dia tidak bergerak ke sini, sehingga huruf yang seharusnya ha, yang seharusnya keluar adalah ha, menjadi ha karena di sini tidak menyempit. Kalau saya analogikan antara ha dan ha ya, kalau ha itu seperti selang air ya. Kalau airnya keluar itu kan normal ya, air yang keluar ya, derasnya normal, tekanan airnya normal. Jadi kalau huruf ha kan ini dibuka ya, jadi lubangnya itu, salurannya itu normal, dalam keadaan normal. Tapi ketika huruf ha ininya agak disempitkan, jadi ibarat selang dia ditekan sehingga sempit salurannya, sehingga air yang keluar itu tekanannya tinggi, lebih tinggi gitu, dan lebih kencang ya, deras ya, airnya mengalir dengan kencang, deras, dan muncrat ya kalau air. Nah, begitu juga dengan nafas atau suara yang keluar ini ketika diucapkan dengan menekan katup ini, itu suaranya lebih kencang. Ha. Kalau ha itu lemah suaranya ya. Ha. Apalagi dia sebenarnya memiliki sifat khofa yang nanti tidak saya jelaskan di sini, karena sifat khofa ini justru sifat yang tidak boleh dikeluarkan. Kalau sifat khofa itu kalau sudah pernah belajar ikhfa itu artinya samar ya. Nah, mirip-mirip seperti itu khofa. Berasal dari satu kata ya, khofa dan ikhfa. Jadi samar suaranya ha itu. Seperti itu. Nah, untuk bisa mengucapkan huruf ha dengan sempurna, maka sifat khofa ini diabaikan ya, sehingga bisa keluar ha gitu. Baik, kita kembali ke huruf ha dan ain. Kemudian huruf ain ini dia lebih dekat lagi dengan dinding ya, dibandingkan dengan huruf ha ya. Dia lebih dekat lagi, sehingga dia menyempit, ini salurannya lebih sempit ya. Untuk lebih jelasnya tentang ini, kita langsung ke sifat.
Pertama, sifat-sifat yang sama ya, sama seperti kemarin, video kemarin ada hamzah dan ha itu sifatnya sama, yaitu istifal, infitah, ismat ya, sama semua. Jadi 3 sifat ini tidak saya jelaskan karena sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jika ingin mendapat penjelasan silahkan dibuka video sebelumnya yang tentang hamzah dan ha. Kemudian sifat yang berbeda di sini ada jahar. Jahar untuk penjelasannya jahar hamzah rokhwa ini di video sebelumnya juga sudah. Di sini saya hanya menjelaskan sedikit. Kemudian ada yang sifat baru ini tawasud ya, kemarin belum ada. Pertama jahar. Ain itu bersifatnya jahar, yaitu tertahan nafas. Jadi diucapkannya tidak tidak. Jadinya ha nanti kalau mengalirkan nafas ya. Jadi ke ha. Kemudian sifatnya kalau ha hamas ya, berlawanan ya. Kalau ha hamas sambil mengalirkan nafas ha. Kalau ain jangan sambil mengalirkan nafas, nanti mirip ke ha gimana. Kemudian huruf ain memiliki sifat tawasud. Kenapa tawasud? Karena dia sempit di sini. Ya. Tawasud itu kalau rokhwa itu mengalir suara, kemudian lawannya rokhwa adalah syiddah, tertahan suara, kemudian tawasud ini tengah-tengah artinya. Atau ada beberapa yang menyebut bainiyah. Bainiyah itu di antara, maksudnya di antara rokhwa dan syiddah, di antara mengalir dan tertahan. Kemudian tawasud itu pertengahan, yaitu pertengahan antara mengalir dan tertahan. Jadi dia ya dikatakan mengalir juga iya, tapi dikit, dikatakan tertahan juga iya, tapi dikit. Nah, berarti dia tengah-tengah ya. Karena sempitnya saluran ini yang untuk keluar suara ini ya. Jadi suaranya tuh ibaratnya kecepit. Suaranya kecepit ya. Ibarat kalau botol kita tutup itu nggak rapat, jadi airnya masih merembes gitu. Jadi suaranya gini, bukan kalau tertahan suaranya ini banyak sekali yang mengucapkan ain yang berlebihan menekan, jadi suaranya ada kayak seperti itu berlebihan ya. Kemudian atau dia kurang menekan jadi suaranya kayak hampir seperti hamzah atau dia makrotnya benar tapi kurang menekan jadi suaranya au. Jadi harus ditekan au au seperti itu. Ditekan ya sehingga ini menyempit suaranya tawasud, pertengahan, kecepit suaranya. Kemudian huruf ha sifatnya rokhwa, mengalir suara. Ha, seperti itu. Untuk yang ini saya jelaskan dengan singkat saja ya. Istifal, sama-sama istifal, yaitu pangkal lidah di bawah, rileks di bawah, tidak menegang, tidak naik ya, pada posisi aslinya lidah, diam di posisi aslinya ya, seperti kita diam gitu. Nah, disitulah maksudnya istifal. Kemudian infitah, oh ya, istifal itu maksudnya di bawah ya kalau secara ini secara bahasa, istifal di bawah. Kemudian infitah artinya terbuka. Apa yang terbuka? Yaitu sini. Karena lidahnya tidak menutup. Karena lidahnya tidak di sini tidak itbak. Jadi nanti ada lawan dari infitah itu itbak. Itbak itu hampir menutup sini. Jadi lidahnya tuh naik sampai tinggi sini. Yang naik sini ya, bukan sini. Kalau sini ini isti'la namanya. Kalau yang naik sini itbak. Kalau sini naik pasti pangkal juga naik. Jadi yang punya sifat itbak pasti juga punya sifat isti'la. Nah, infitah ini lawannya itbak. Yaitu dia berada di bawah. Sehingga ini terbuka. Makanya dinamakan infitah. Ya, jadi kalau jahar itu terkait dengan nafas, tawasud rokhwa syiddah itu terkait dengan
suara mengalir atau tidaknya. Kemudian istifal terkait dengan pangkal lidah, naik atau di bawah. Kemudian infitah itu terkait dengan lidah, depan pangkal lidah, ya. Ini pangkal lidah, ini depan. Nah, infitah itu terkait dengan ini. Apakah dia naik atau tidak? Kalau di bawah berarti dia infitah, ininya terbuka. Kalau dia naik berarti itbaq, karena ininya tertutup atau melengket kalau bahasa ininya dari segi bahasanya. Kemudian ismat. Ismat itu terkait dengan mudah atau berat huruf itu dikeluarkan. Biasanya huruf ismat itu cirinya ketika huruf-huruf ismat itu huruf-huruf yang jauh dari mulut. Contohnya seperti ini, huruf ain, ha, sampai sini nih, yang jauh dari mulut. Itu biasanya huruf ismat ya. Nanti jadi ismat itu bisa diartikan berat, kemudian sulit untuk keluar ya, atau lambat keluarnya. Kemudian lawannya nanti ada namanya izlaq. Izlaq itu cepat, mudah ya, karena dia berada di sekitar ini mulut ya, karena mulut ini kan pintu keluar suara ya. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.